Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas seputar para habib. Dan seperti biasa, kita disclaimer dulu. Ketika kami membahas para habib, kami tidak sedang mencela nasab mereka dan tidak mencela pribadi mereka. Kami hanya mengkritik apa-apa yang berasal dari mereka, yang mereka kaitkan dengan syariat Islam, tapi sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti video yang satu ini, dan pembahasan ini menyangkut seorang habib yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni beliau, merahmati beliau, memaafkan kesalahan beliau. Dan ketika menyimak video yang sudah kami dengar, ya, yang akan kami tampilkan ini, muncul pertanyaan, apa memang benar beliau semasa hidupnya mengatakan seperti yang ada di video tersebut? Atau itu hanyalah karangan para habib yang masih hidup, yang tujuannya agar habib-habib yang sudah meninggal itu dikultuskan, dianggap sebagai sosok yang luar biasa. Dan lagi-lagi tujuannya adalah untuk mengangkat derajat, harkat, dan martabat mereka, para habib. Dan kita langsung saja simak videonya, apa kehebatan yang dimiliki oleh habib yang diceritakan di dalam video tersebut. Yang ajib, yang aneh, Rasulullah memberitahu kepada beliau kapan beliau meninggal. Ya, kaum muslimin, beliau ini adalah Habib Hasan bin Salim Al-Mudhor. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini sudah memberitahukan kepada Habib Munzir kapan Habib Munzir ini akan meninggal dunia. Luar biasa, ya. Coba kita lanjutkan lagi. Mulai dari tarim, Munzir, umur kamu tinggal sekian. Jadi informasi dari Nabi Muhammad SAW kepada Habib Munzir ini sangat detail. Bahkan diberitahukan umurmu tinggal sekian, luar biasa. Coba kita lanjutkan lagi. Dapat setahun, datang lagi Nabi, Munzir, umur kamu tinggal sekian. Terus seperti itu, diingatkan terus sama Nabi. Munzir, umur kamu tinggal sekian, berkurang. Terus diingatkan Nabi. Jadi kami ingat kisah pertemuan Nabi Daud alaihissalam dengan malaikat maut, di mana Nabi Daud alaihissalam ini membuat perjanjian kepada malaikat maut bahwasanya kalau memang akan datang ajalnya Nabi Daud, maka Nabi Daud alaihissalam ini minta diberikan kabar dulu. Kemudian setelah sekian lama mereka tidak bertemu, ya, antara Nabi Daud alaihissalam dan malaikat maut tidak bertemu, tiba-tiba malaikat maut ini datang untuk mencabut nyawa Nabi Daud alaihissalam. Maka Nabi Daud alaihissalam ini protes, ya, istilahnya protes lah. Wahai malaikat maut, bukankah kita sudah membuat perjanjian bahwasanya ketika akan datang ajalku engkau akan memberikan kabar terlebih dahulu? Maka malaikat maut ini menjawab, wahai Daud, aku sudah banyak memberikan kabar bahwasanya ajalmu itu sudah dekat. Bukankah rambutmu yang dulu hitam sudah mulai memutih, sudah mulai beruban? Bukankah gigimu yang dulu kuat sekarang sudah mulai rapuh? Bukankah badanmu yang dulu tegap, gagah, kini sudah mulai lemah? Maka itulah utusanku, wahai Daud, yang mengabarkan kepadamu bahwasanya kematianmu atau ajalmu ini sudah dekat. Artinya Nabi, ya, Nabi saja tidak diberikan informasi sedetail itu tentang kapan nyawanya akan dicabut. Ini kok wah. Ya, luar biasa. Spesial banget, ya. Kabarnya detail. Luar biasa. Coba kita lanjutkan lagi. Sehingga pernah teman-teman kita memberi masukan kepada beliau. Ketika diberi masukan, Habib, pumpung Allah membuka rezeki. Kalau uang 1-2 M itu gampang bagi beliau. Bikin no pondok,
Beli tanah untuk masa depan kamu dan anak-anakmu. Karena uangnya itu dapat dibagi. Apa jawab beliau? Umur saya ini nggak sampai 40 tahun, Beb. Nanti bicara umur, nggak sampai ente punya aset untuk anak keturunan ente. Nggak didengarkan. Terus sampai meninggal nggak punya apa-apa, rumahnya ngontrak. Sampai pulang kurang sehari, mimpi lagi Nabi, mundur, besok kamu meninggal. Besok kapan ya Rasulullah? Besok siang. Sampai mendetail seperti itu ya. Malamnya kurang sehari gitu, datang kepada akhina Habib Quraisy di Cirebon, dari Jakarta beliau menuju Cirebon. Malam-malam datang berpelukan, nangis, akrab sama Habib Quraisy ini. Kalau ada Habib, tadi malam anak mimpi Nabi lagi, katanya besok anak meninggal ba'da zuhur. Habib Quraisy ini khawatir, ini benar apa enggak ini? Bib, apa? Karena akrab ini. Daripada anak sendirian mati, anak minta Rasulullah inti juga ya nemenin anak itu. Hah? Maksudnya inti apa? Ya anak ngomong sama Rasulullah, Quraisy juga, Bib. Supaya kita sama-sama di alam barzah. Awas inti itu. Awas inti ngomong kayak gitu. Inti kalau mati sendirian. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, videonya kita cukupkan sampai di sini cuplikannya, karena kalau kita ambil semuanya ini sangat panjang dan kita pun sudah mendapatkan kesimpulan bahwa ini adalah cerita dongeng, ya. Dongeng sebelum tidur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dari sisi sanad maupun dari sisi maknanya. Apalagi di dalam video tersebut dikatakan bahwa Habib Munzir ini sampai mau usul kepada Nabi Muhammad SAW kalau matinya mau berdua saja dengan temannya. La ilaha illallah. Ini kita tidak tahu apa benar Habib Munzir dulu ketika hidup bercerita seperti itu, atau memang ini dongeng karangan Habib Hasan bin Ismail Al-Mudor ini. Kita tidak tahu, wallahu a'lam bishawab, ya. Tapi yang jelas ini cerita bohong. Apapun tujuannya, cerita yang seperti ini tidak dibenarkan karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kami angkat video ini, kami bahas supaya masyarakat ini tidak tertipu dengan cerita-cerita dongeng yang seperti ini. Di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 34, jelas dikatakan, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok hari. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Jadi orang itu tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Dan tidak akan ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dan itu hikmah supaya kita ini bersiap selalu ketika ajal bisa datang sewaktu-waktu. Mungkin orang-orang yang fanatik terhadap Habib, ya, terhadap cerita-cerita yang seperti ini, yang mereka percaya dengan cerita-cerita yang seperti ini, mereka akan mengatakan kalau Allah berkehendak memberikan sesuatu kepada hambanya, maka tidak akan ada yang mustahil. Sehingga dalih tersebut untuk membenarkan cerita-cerita seperti ini. Tapi kami katakan, kalian kalau untuk hal yang keajaiban, ya, untuk keajaiban para wali yang kalian sebut wali, begitu mudahnya menerima padahal tidak ada dalilnya sama sekali. Sementara masalah akidah dikatakan di dalam Al-Quran di banyak ayat. Begitu juga di dalam hadis bahwasanya Allah di atas arsy, kemudian Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah punya tangan, punya wajah. Kenapa itu kalian menolak? Bukankah Allah Maha Kuasa juga atas segala sesuatu? Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi kalian mengatakan yang seperti itu mustahil bagi Allah. Ya, itu bukan mustahil bagi Allah.
tentu sesuai dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, apakah orang bisa tahu tanda-tanda kematiannya kalau dia mau mati gitu ya? Ada banyak mungkin penjelasan atau hadis-hadis dhaif yang mengatakan orang itu akan tahu nanti 40 hari seperti sebelum mati seperti ini, nanti 30 hari seperti ini dan seperti itu. Macam-macam, tapi sebenarnya nggak ada yang tahu. Karena Allah Azza wa Jal telah mengatakan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyit ardin tamut." Allah katakan di surat Luqman, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Dia nggak ada yang tahu. Apalagi kapan dia mati. Mungkin dia merasakan kok kayaknya anak ya sudah mau berakhir ya hidupnya. Kemudian dia mungkin berwasiat ya. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pernah ketika Fathu Makkah insyaallah, dia itu sakit parah. Kemudian dia dibesuk oleh Nabi SAW, dan saat mengatakan kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, aku nih udah mau mati nih kayaknya nih. Dan aku tidak punya anak kecuali perempuan satu. Gimana menurutmu kalau semua hartaku aku sedekahkan?" Lalu Nabi SAW melarang Sa'ad melakukan itu. Itu Sa'ad cuma punya anak satu perempuan. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu hidup setelah itu sampai memiliki 17 anak. Dia nggak tahu kapan orang itu akan mati. Tanda-tanda kematian itu wallahu a'lam. Maka itu sebuah rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kita yang perlu kita lakukan ya, kadang-kala kita merasa kok kayaknya abah sudah mau meninggal dunia. Kadang-kala anaknya mati, abahnya masih hidup. Dilihat sakit parah seakan-akan mau mati, ternyata dia nggak mati-mati. Jadi tanda-tanda yang disebutkan di beberapa broadcast ya, kadang disebutkan 40 hari sebelum kematian akan seperti ini, seperti itu. Yang anak ketahui tidak ada dalil yang sahih.